3 bulan, cerita Douluo Dalu Soul Land 2 bab 15. Wanita berbaju merah itu justru adalah jiwa kaisar tipe api yang hampir saja membawa malapetaka pada Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika dia benar-benar setua yang dia lihat, bakatnya sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sangat mengejutkan lagi. Sepanjang seluruh sejarah benua Douluo, bahkan ketika penguasa jiwa pertama telah muncul, seorang kaisar jiwa berusia 20 tahun bisa masuk peringkat teratas dalam hal bakat sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dibandingkan dengan Shrek S7 Monsters generasi pertama Akademi Shrek. Suara tua itu milik sesepuh berpakaian putih yang membawanya kembali. Ketika dia mendengar pertanyaannya, gadis berbaju merah, yang bernama Xiao Tao, menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat apa-apa kecuali ada bercak merah muncul di hadapanku. Setelah itu, saya merasakan sesuatu yang mengancam jiwa. Saya mencoba melawan, tetapi setelah itu, saya bangun di sini. Penatua berpakaian putih mengerutkan alisnya dan berjalan mendekatinya. Dia berbicara dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak bisa menekan api jahat di dalam tubuhmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu hampir menyebabkan bencana? 2 siswa dari halaman luar hampir mati karena api iblis Anda." Xiao Tao linglung. Aku tidak tahu kalau ini akan seserius ini. Saya pikir saya bisa mengendalikannya. Tapi, penatua berpakaian putih itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Semakin lama Anda menekannya, semakin kuat akan ketika itu meletus. Xiao Tao, mulai sekarang, tunda kultivasi Anda. Bahkan jika Anda jenius yang paling menonjol yang dimiliki Akademi Shrek dalam beberapa ratus tahun terakhir, Anda tidak dapat menghancurkan diri sendiri demi sekolah. Jika api jahat menghancurkan kesadaran Anda di masa depan, gurumu akan menyesal selama sisa hidupnya." Xiao Tao dengan keras kepala menjawab, "Tidak, guru. Saya ingin berkultivasi. Saya jamin itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Saya bahkan dapat merasakan bahwa kejahatan dan panas dari api jahat telah ditekan. Pasti tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Hanya saja, kekuatan macam apa yang sebenarnya bisa menekan Evil Phoenix Fire-ku?" Penatua berpakaian putih itu berbicara dengan nada berpikir, "Itu adalah energi tipe S tingkat puncak. Kemurniannya jauh melebihi Evil Phoenix Fire Anda, dan agak menyerupai Breath Frost mutlak dari naga es kuno. Itu benar-benar menekan efek Evil Phoenix Fire pada tubuhmu. Jauh lebih banyak daripada metode apapun yang telah kita gunakan." Xiao Tao bertanya dengan nada ragu, "Namun, itu tidak mungkin menjadi naga es kuno apalagi di akademi kami. Mungkinkah seseorang yang menyusup ke akademi?" Penatua berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Awalnya saya berpikir bahwa mungkin beberapa orang dari keluarga mereka yang telah dikirim untuk melindungi mereka, tetapi setelah saya menyelidiki mereka, saya menemukan bahwa itu tidak mungkin. Mereka disebut Wang Dong dan Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah siswa istimewa dari Sekte Tang, jadi saya bertanya kepada Bei Bei tentang dia. Dia dan Tang Ya bertemu dengannya di hutan bintang besar Do, lalu membawanya kembali bersama mereka. Bakatnya biasa saja, dia bahkan yatim piatu. Tidak mungkin seorang ahli akan mengikutinya berkeliling dan melindunginya. Di sisi lain, Wang Dong memiliki latar belakang yang cukup besar. Namun, latar belakangnya tidak khusus dalam jiwa bela diri tipe S. Adapun akademi itu sendiri, saya sudah bertanya beberapa kali. Ada banyak siswa dan guru dengan jiwa bela diri tipe S, tapi jiwa bela diri tipe S tingkat puncak seperti ini belum pernah terlihat di antara mereka sebelumnya. Ini benar-benar aneh." Xiao Tao menjawab, "Guru, lupakan saja. Anda tidak perlu terus menyelidikinya." Penatua berpakaian putih itu berbicara, "Hal ini menyangkut masa depanmu, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Jika setidaknya aku bisa menemukan orang yang memiliki jiwa bela diri tipe S ini, dan jika dia ternyata laki-laki, aku akan membiarkanmu menjadi pasangan bersamanya. Dengan begitu,
Anda akan bisa menetralkan efek negatif yang ditimbulkan oleh api jahat Phoenix di dalam tubuh Anda. Itulah satu-satunya cara Anda dapat benar-benar terbang ke surga di masa depan. Namun saat ini, Anda sepenuhnya dibatasi. Tidak hanya kecepatan kultivasi Anda menurun, bahkan hidup Anda pun berisiko. Wajah menawan Xiao Tao memerah. Aku tidak ingin menikah, apalagi dengan orang yang tidak kusuka. Demi jiwanya, penatua berpakaian putih menghela nafas. Masalahnya adalah, api iblismu tidak bisa dikendalikan. Xiao Tao berpunuk dan menjawab, aku akan menahannya. Saya tidak ingin menikahi siapapun. Penatua berpakaian putih berkata dengan marah, Mas Xiao Tao, jika Anda terus menjadi susah diatur ini, saya tidak akan mengenali Anda sebagai murid lagi. Ketika Mas Xiao Tao melihat bahwa penatua berpakaian putih itu marah, dia segera mulai bersikap. Dia melanjutkan untuk berbicara dengan nada sedih, tapi, guru saya. Penatua berpakaian putih itu menggosok kepalanya. Gadis bodoh. Emosi Anda dapat dipupuk, tetapi Anda hanya memiliki satu kehidupan untuk hidup, apalagi berapa banyak bakat yang Anda miliki. Tidak peduli apa, guru akan memastikan bahwa Anda menemukan pasangan yang baik. Nanan, aku membawa beberapa ikan bakar dari anak itu dari kemarin. Jangan khawatir, saya tidak menggunakan metode kekerasan untuk mendapatkannya. Saya mengantri dan membelinya. Susanshi berbicara dengan nada sopan saat dia berdiri di depan Jiang Nanan, yang berencana berjalan ke kantin. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, terima kasih. Susanshi mungkin bertanya, apakah Anda pikir saya terlalu kasar kemarin? Sebenarnya, saya biasanya tidak seperti itu. Hanya saja, karena kamu, aku. Nanan, aku tahu bahwa kamu masih menyimpan dendam kepadaku karena apa yang terjadi saat itu. Tapi, tidak bisakah reuni kita di Shrek Academy dianggap semacam takdir? Saya sungguh suka kamu. Saya berjanji untuk setia kepada Anda sampai saya mati. Jiang Nanan dengan dingin menjawab, saya ingat mengatakan kepada Anda bahwa kami akan mengambil apa yang kami butuhkan, lalu berjalan dengan cara yang terpisah setelah bertemu pada waktu itu. Tidak ada kemungkinan bahwa apapun akan terjadi di antara kita berdua. Susanshi, kau bangsawan yang tinggi dan agung, mengapa kau harus mengganggu wanita kecil sepertiku? Aku bahkan tidak bisa memberimu apapun. Tolong jangan mengganggu hidup saya di masa depan. Jika Anda melanjutkan, saya akan melaporkannya ke sekolah. Juga, tolong jangan ganggu siswa lain karena aku. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun, dia dihadang oleh Susanshi, yang dengan marah berkata, aku menggertak siswa lain. Apa kau tidak tahu seberapa parah Bei menggertakku? Orang yang memanggang ikan kemarin adalah saudara juniornya, yang kemudian dia gunakan sebagai alasan untuk menipu saya dari 2 pil air misterius. Ia bahkan menembakkan Dragon Beard Needle ke pinggangku, jadi aku punya memar besar di sana. Sekarang ada apa denganku? Anda bahkan tidak mau memberi saya kesempatan. Jiang Nanan dengan dingin menjawab, kamu pergi ke tempat seperti itu di usia yang begitu muda, jadi apa yang bisa begitu baik tentangmu? Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kali ini, dia langsung melompat, 3 cincin jiwa kuningnya langsung menyala. Telinganya tampak agak memanjang dan menusuk, sementara tubuhnya tampak semakin ramping. Dia mendorong tanah dengan kakinya, dan muncul 10 meter jauhnya, sebelum dengan cepat melarikan diri tanpa berbalik. Saat dia menatapnya yang menyusut, Susanshi menjadi linglung untuk sementara waktu. Setelah itu, dia dengan ganas menggigit beberapa ikan bakar yang dia pegang. Susanshi, kamu benar-benar pecundang. Apa yang menakjubkan tentang ini? Saya akan memakannya sendiri. Ikan bakar ini rasanya sangat enak. Kemudian, ketika adalah waktu terbaik untuk memakannya, menurut pendapat Anda? Wang Dong menjawab, jelas, ketika kami kembali ke asrama kami malam ini. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan hal baik seperti ini. Selanjutnya,
yang terbaik adalah meningkatkan kultivasi Anda lebih awal, sehingga Anda bisa mencapai peringkat 30 lebih awal. Jika saya memiliki cincin jiwa ketiga hari ini, setidaknya saya tidak akan begitu pasif. Tidak akan ada masalah dengan saya terbang ke udara dengan Anda juga. Huo Yuhao memikirkannya sebentar, sebelum memutuskan untuk memakan pil jiwa kemajuan. Begitu dia kembali ke rumah malam ini. Semakin kuat kekuatan jiwa yang dia berikan skill surga misteriusnya, semakin kuat efek bergizinya akan berada di lorong-lorongnya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan jiwanya secara alami adalah hal yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa yang akan diberikan oleh pil kebon jiwa. Kekuatan jiwa yang diperlukan bagi seseorang untuk naik ke peringkat 31 dari peringkat ke-30 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya hingga 2, atau bahkan 3 peringkat setidaknya. Jika itu yang terjadi, budidayanya akan berakhir di sekitar peringkat ke-15, yang berarti bahwa itu akan sesuai dengan tingkat budidaya minimum yang biasanya diperlukan untuk memasuki Akademi Shrek. Ketika jalur pemikirannya mencapai titik ini, Huo Yuhao segera merasakan gelombang hasrat meluap dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa minder dengan teman-teman sekelasnya, dia masih dipenuhi dengan rasa bahaya. Dengan tingkat bakat aslinya, putaran pertama penilaian untuk mahasiswa baru akan sangat sulit baginya untuk lulus. Namun, peningkatan besar dalam kultivasi selama 2 hari terakhir telah memberinya harapan. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di Akademi Shrek. Dibandingkan dengan kelas Zouyi kemarin, kelas hari ini, setidaknya untuk para siswa, terlalu santai. Baik kelas pagi dan sore mereka tentang teori. Kelas pagi adalah tentang klasifikasi jiwa bela diri, sedangkan kelas sore adalah tentang membedakan usia makhluk jiwa. Karena sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan apa yang sudah dibahas dalam 2 kelas, mereka tidak memperhatikan mereka. Namun, Huo Yuhao berbeda, dia mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Apa yang tidak dia miliki bukan hanya bakat dan kultivasi, tetapi juga pengetahuan. Benar saja, Wang Dong memperlakukannya dengan makanan yang enak untuk makan siang. Begitu dia selesai kelas sore, Tang Ya datang kepadanya. "Ayo pergi, Yuhao kecil. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk Anda sekali lagi. Jangan khawatir, Guru Xiaoya akan tetap di sisimu dan melindungimu hari ini. Mari kita lihat idiot apa yang berani menggertakmu bersamaku." "Benar, kakak tertua Anda meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda ketika saya melihat Anda. Makanlah saat kamu kembali ke kamar asramamu malam ini." Sementara berbicara, Tang Ya menyerahkan botol porselen kepada Huo Yuhao. Mata Wang Dong yang menatap langsung melebar ketika dia melihat ini. Dia telah melihat botol porselen yang sama ini kemarin, itu sama dengan yang Bei Bei ambil dari pil air misterius untuk memberi makan Huo Yuhao sebelumnya. Itu persis sama ini. Apakah ini pil air misterius kedua? Pil air misterius berbeda dari pil kemajuan jiwa, itu tidak memiliki batasan berapa kali itu dapat digunakan. Namun, efek pil pertama adalah yang terbaik, sementara pil yang diminum sesudahnya akan semakin menurun. Lagi pula, masih ada batasan untuk kotoran yang dimiliki setiap orang di dalam tubuh mereka. Peningkatan kekuatan jiwa juga tidak akan sebesar pil peningkatan jiwa. "Guru Xiaoya, apakah Anda sudah memikirkan masalah saya?" Wang Dong bertanya pada Tang Ya, ekspresi bersemangat di wajahnya. Tang Ya terkikik dan menjawab, "Saya berbicara dengan Bei Bei tentang hal itu." Bei Bei mengatakan bahwa, jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Tang kami. "Baik, ini kesepakatan." Wang Dong menjawab tanpa ragu sama sekali. Manfaat bergabung dengan sekte Tang terlalu bagus. Huo Yuhao baru saja menerima 2 pil air misterius di depannya, meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dan bahwa dia tidak menggunakan pil water misterius. Siapa yang tahu apakah sekte Tang memiliki hal-hal yang lebih baik. Namun, alasan bahwa ia ingin bergabung dengan sekte Tang bukan karena manfaatnya.
Huo Yuhao menerima botol porselen dan memasukkannya ke jembatan 24 Moonlit-nya tanpa mengajukan pertanyaan. Setelah itu, dia mengikuti Tang Ya keluar dari akademi. Wang Dong buru-buru menyusul mereka dan berkata, "Aku juga akan pergi Huo Yuhao, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami adalah teman sekamar. Saya akan membeli 2 ikan bakar Anda untuk sedikit membantu bisnis Anda." Huo Yuhao terkekeh. "Aku akan mentraktirmu." Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Saya tidak ingin Anda memperlakukan saya mampu membelinya." Ketika ia berbicara, ia mengeluarkan koin jiwa perak dan dengan paksa mendorongnya ke tangan Huo Yuhao. Dia awalnya berpikir bahwa dia sedang membantu Huo Yuhao, tetapi ketika mereka bertiga berjalan melewati gerbang akademi, Wang Dong menyadari bahwa dia benar-benar memanfaatkan Huo Yuhao. Ada lebih dari 30 orang yang menunggu di luar Huo Yuhao untuk memanggang ikan. Dari orang yang paling menarik perhatian mereka adalah Susan Shi, yang kalah dari Bei Bei kemarin di kompetisi duel jiwa. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat Susan Shi. Namun, Tang Ya segera melangkah maju dengan berani. "Apa, kamu tidak bisa menerima kerugianmu? Bagaimana kalau saya mengikuti Anda ke daerah duel jiwa hari ini?" Dengan sedih Susan Shi menjawab, "Kamu simpan itu. Saya tidak memukul wanita. Berhentilah mencoba menimbulkan masalah dengan saya. Saya di sini hari ini untuk membeli beberapa ikan bakar, bukan untuk menimbulkan masalah. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya yang pertama dalam antrian?" Ketika dia mendengar apa yang harus dikatakannya, ekspresi Tang Ya akhirnya rileks. Dia bertanya, "Kamu membelinya untuk Jiang Nanan?" "Yup." Susan Shi mengangguk. Tang Ya dengan menggoda berkata, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda masih tergila-gila padanya. Sayang sekali dia bahkan tidak menyukaimu." Susan Shi dengan marah berkata, "Tang Ya, jangan memprovokasi saya. Bei Bei Anda menipu saya kemarin, namun saya bahkan belum mencoba untuk melunasi hutang saya dengan kalian." Tang Ya menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dan berkata kepada Huo Yuhao, "Yuhao kecil, kamu harus mulai sekarang. Karena seseorang memberi Anda sesuatu yang baik kemarin, Anda harus menjualnya 2 ikan bakar hari ini." Setelah menyiapkan panggangannya, Huo Yuhao mulai menjual ikan panggangnya di pintu masuk Akademi Shrek untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak menjual 2 ikan bakar pertama kepada Susan Shi, karena dia tidak memiliki pendapat yang baik dari orang ini yang telah mengambil tindakan terhadapnya kemarin. Selanjutnya, Wang Dong membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, 2 ikan pertama yang dipanggangnya pergi ke Wang Dong. Yang ketiga dan keempat pergi ke Tang Ya. Hanya ketika ekspresi Susan Shi menjadi semakin gelap, barulah dia menerima ikan bakar kelima dan keenam. Dia melemparkan uangnya ke Huo Yuhao dan pergi. "Enak, ini benar-benar terlalu enak. Ikan benar-benar bisa sangat harum." Saat Wang Dong makan, matanya bersinar. Sambil makan ikan bakar, penampilannya menjadi benar-benar identik dengan Tang Ya. Pada saat dia menghabiskan ikannya, wajah dan tangannya meneteskan minyak. Ketika Huo Yuhao terus menjual ikan bakar di pintu masuk Akademi Shrek, seseorang di ruang rahasia yang terletak di pulau tengah Danau Dewa Laut secara bertahap terbangun dari keadaan koma mereka. Tubuh wanita berbaju merah itu bergerak sedikit. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan bergumam, "Aku terlalu panas, terlalu tak tertahankan. Aku merasa tidak enak." Ya. Dia perlahan membuka matanya, namun pupil matanya sekarang agak merah muda. Warna darah di matanya sudah surut. Ada juga keraguan di matanya. Aneh, kenapa tidak panas lagi? Dia tiba-tiba duduk, tanpa sadar menatap dirinya sendiri. Pakaian awalnya berkeringat sudah kering. Dia melompat dari tempat tidur yang telah dibaringkannya dan melepas topeng yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah agak pucat, berbentuk oval. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi wajahnya yang sedikit dingin. Namun,
itu masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, yang cukup tiada taranya sehingga bisa menggerakkan hati seseorang. Ketika dia berdiri di sana, dia mengekspos sosoknya yang menarik yang menyerupai buah persik yang matang. "Kamu sudah bangun," sebuah suara tua terdengar, sebelum menghela nafas panjang. "Xiao Tao, kamu hampir membuat kesalahan besar kali ini. Saya tidak tahu apakah itu memang takdir, tetapi energi tipe es dunia lain melonjak ke tubuh Anda, menyentak api jahat di dalam tubuh Anda. Bisakah Anda mengingat apapun yang Anda lihat setelah Anda keluar dari Sea God Lake? Baik bakat maupun kekuatannya tidak sehebat itu. Namun, dia selalu menjadi orang yang paling penuh perhatian di kelas. Tingkat ketegaran Zhou Yi tidak ada duanya di akademi, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan Huo Yuhao. Latihan fisiknya yang panjang dan kejam dianggap menyiksa para siswa seusia dengannya, namun bukan hanya dia bertahan sampai akhir setiap sesi pelatihan, dia bahkan melatih lebih banyak di malam hari. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Zhou Yi suatu malam, murni karena kebetulan. Kebetulan dia perlu pergi dan melakukan sesuatu hari itu. Pada saat dia kembali ke akademi, semuanya sudah larut malam. Ketika dia berjalan melewati Shrek Plaza, dia menemukan. Yang mengejutkannya, sosok yang perlahan berlari di sekitar lintasan lari. Selain itu, dentang logam yang lembut bahkan telah berdering. Ketika dia fokus, dia bisa melihat sosok orang yang bertelanjang dada dan berkeringat. Chainmail di tubuhnya sudah basah oleh keringat, dan setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Zhou Yi bahkan bisa melihat garis keringat yang sosok itu tinggalkan di tanah. Sosok itu, yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki jejak yang mantap dan gigih, tepatnya adalah Huo Yuhao. Zhou Yi sangat terpana dengan tindakannya. Dia benar-benar memberikan dirinya pelatihan tambahan. Di tengah malam Zhou Yi memanggil Huo Yuhao untuk menanyakan apa yang dia lakukan, yang mana Huo Yuhao hanya menjawab, "Guru, saya memiliki bakat yang buruk. Saya harus bekerja sedikit lebih keras daripada yang lain. Dan, jika saya bermeditasi setelah melalui latihan fisik, sepertinya akan sedikit meningkat." Zhou Yi agak curiga bahwa Huo Yuhao tahu bahwa dia akan keluar hari itu, itulah sebabnya dia sengaja mengadakan pertunjukan untuknya. Namun, dia menolak pemikiran ini tidak lama setelah dia memikirkannya. Tidak peduli apakah itu berangin atau hujan, sosok tersembunyi akan selalu muncul di Shrek Plaza. Sesi berjalannya akan berlangsung lebih dari 4 jam dan, di samping itu, rantai posnya secara bertahap terbelah menjadi 2. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, ini masih sekolah. Meskipun Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun, tindakannya masih diketahui oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan ada beberapa siswa yang mencoba berlatih dengan Huo Yuhao, tetapi tidak ada yang mampu bertahan lebih dari 3 hari. Mereka sudah memiliki kelas intensitas tinggi pada siang hari. Jika mereka terus berlatih sampai larut malam, itu bukan lagi latihan fisik yang sederhana. Ini praktis menyiksa tubuh sendiri. Namun, Huo Yuhao masih berhasil bertahan dengan siksaan ini ke tubuhnya sendiri. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tingkat semangatnya menerima pengakuan dan kekaguman dari setiap siswa di kelas mereka. Selain itu, Huo Yuhao berhasil dengan gigih bertahan selama 3 bulan penuh terlepas dari persyaratan keras Zhou Yi, memungkinkannya untuk menjadi salah satu dari 67 mahasiswa baru yang tersisa di kelas 1. Kerja keras bisa menutupi kekurangan seseorang. Ini adalah kata-kata yang sangat sederhana, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mewujudkannya. Namun, Huo Yuhao telah melakukannya. Karena itu, ia menuai manfaat dari kerja kerasnya. Jangan salah, alasan utama untuk budidayanya meningkat dengan jumlah yang begitu besar dalam waktu yang singkat adalah masih karena 2 pil air misterius dan pil jiwa peningkatan. Namun, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia mengalami peningkatan yang komprehensif. Tidak masalah apakah itu pengetahuannya, atau berbagai keterampilannya. Dia telah menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana selama 3 bulan terakhir. Dia awalnya sedikit lebih pendek dari Wang Dong,
tetapi tingginya sekarang kira-kira sama dengan Wang Dong. Tubuhnya juga menjadi lebih kasar. Dia tidak memiliki otot yang berlebihan, tetapi jika dia mengekspos tubuh bagian atasnya, Anda jelas akan dapat melihat bahwa itu telah menjadi proporsi yang baik. Setiap ototnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang berlimpah. Yang paling penting, fisik Huo Yuhao telah mengalami perubahan yang menantang surga selama 3 bulan terakhir. Perubahan semacam ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, itu sama sekali bukan hanya disebabkan oleh 2 pil air misterius. Karena dia mendapatkan pemahaman khusus tentang teknik surga misterius, Huo Yuhao memastikan untuk melaporkannya ke Tang Ya dan Bei Bei. Namun, mereka berdua tidak dapat meniru energi bergizi lorong yang dia temukan. Alasan Huo Yuhao melatih tubuhnya hingga larut malam adalah karena efek bergizi dari teknik surga misterius akan muncul setiap kali stamina dan kekuatan jiwanya benar-benar habis. Perubahan tak berwujud yang disebabkan oleh efek bergizi yang dia rasakan setiap kali terjadi menyebabkan lorong-lorongnya sedikit melebar, tetapi perasaan itu secara bertahap semakin lemah seiring waktu berlalu. Namun, kecepatan kultivasinya meningkat dengan jumlah yang sangat besar sebagai hasilnya. Ketika Huo Yuhao mengambil pil air misterius yang kedua, kecepatan kultivasinya menjadi 7 kali lebih cepat daripada di awal. Pada saat yang sama, ketidakmurnian dalam tubuhnya selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya dikeluarkan. Setelah 3 bulan terakhir berkultivasi, lorong-lorong tubuhnya melebar tanpa henti, dan menjadi jauh lebih tahan lama. Sampai sekarang, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat daripada di awal. Ini adalah peningkatan kecepatan kultivasi yang mencengangkan. Ketika Huo Yuhao telah menggunakan pil air misterius kedua, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan peringkat penuh, membawanya langsung ke puncak peringkat ke-13 dari puncak peringkat ke-12. Setelah dia menggunakan periode waktu untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya, dia telah mengambil pil kemajuan jiwa. Benar saja, peningkatan yang dihasilkan dalam kekuatan jiwa yang dihasilkannya bahkan lebih mengesankan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao naik 3 peringkat berturut-turut, sebelum akhirnya menghancurkan bottleneck keempat, sehingga kekuatan jiwanya mencapai peringkat ke-17. Sekarang, kultivasi Huo Yuhao telah mencapai tingkat rata-rata siswa lain di kelasnya. Hal yang paling layak dipuji tentang ini adalah dia mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melakukannya. Selama 3 bulan terakhir ini, kekuatan jiwanya terus meningkat. Dia telah mencapai puncak peringkat ke-17 dan hampir menembus tangki ke-18. Ini masih karena fakta bahwa dia harus menstabilkan fondasinya setelah menggunakan obat untuk terobosan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa tingkat bakatnya saat ini tidak lagi setara dengan gelar seperti sampah ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek. Kami akan menghentikan latihan fisik hari ini di sini. Saat Zhou Yi berdiri di belakang platform pengajaran, wajahnya yang sudah tua tetap acuh tak acuh. Namun, selama kelasnya masih berlangsung, praktis setiap siswa akan duduk dengan sempurna, tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh apapun. Sampai hari ini, 3 bulan telah berlalu sejak kamu mulai sekolah. Anda semua akan menghadapi penilaian pertama Anda sejak memasuki Shrek Academy. Jika Anda lulus ujian ini, Anda akan secara resmi menjadi siswa tahun pertama, dan akan benar-benar menjadi siswa Akademi Shrek. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan dapat terus berkultivasi di dalam akademi sampai ujian kelulusan tahun pertama Anda. Penilaian akan dimulai besok, jadi saya pertama-tama ingin membahas poin utama penilaian. Sangat jarang suara Zhou Yi selembut itu. Ketika dia menyapu pandangannya pada 67 siswa di bawahnya, dia sebenarnya sangat senang dengan mereka. Mungkin kualitas kumpulan siswa ini mungkin tidak lebih kuat dari jumlah siswa sebelumnya, tetapi setelah 3 bulan mengajar, kemauan mereka benar-benar melampaui kelompok tahun sebelumnya yang diajarkan Zhou Yi. Bagi Zhou Yi, ini pasti kejutan yang tak terduga. Sebagai pemantau kelas, Huo Yuhao telah memainkan peran sebagai panutan yang sangat penting. Huo Yuhao, hadir. Huo Yuhao langsung berdiri dan dengan hormat menjawab.
Setelah 3 bulan, rasa hormat Huo Yuhao untuk Zhou Yi benar-benar datang dari hatinya, dan itu bukan karena kekuatannya. Meskipun Zhou Yi sering datang dengan beberapa cara aneh untuk mengajar, dan bahkan telah menyiksa mereka sampai mereka ingin mati, harus dikatakan bahwa kemampuan mengajarnya luar biasa kuat. Selain itu, hal-hal aneh yang dia lakukan ini memiliki efek yang jauh lebih besar pada mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Karena itu, tidak hanya para siswa kelas 1 memiliki perubahan besar dalam keadaan psikologis mereka, tetapi mereka yang ditinggalkan setelah 3 bulan terakhir memiliki aura sekuat batu besar di sekitar mereka. Pil-pil kemajuan jiwa. Benar saja, peningkatan yang dihasilkan dalam kekuatan jiwa yang dihasilkannya bahkan lebih mengesankan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao naik 3 peringkat berturut-turut, sebelum akhirnya menghancurkan bottleneck keempat, sehingga kekuatan jiwanya mencapai peringkat ke-17. Sekarang, kultivasi Huo Yuhao telah mencapai tingkat rata-rata siswa lain di kelasnya. Hal yang paling layak dipuji tentang ini, adalah dia mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melakukannya. Selama 3 bulan terakhir ini, kekuatan jiwanya terus meningkat. Dia telah mencapai puncak peringkat ke-17, dan hampir menembus tangki ke-18. Ini masih karena fakta bahwa dia harus menstabilkan fondasinya setelah menggunakan obat untuk terobosan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa tingkat bakatnya saat ini tidak lagi setara dengan gelar seperti sampah ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek. Kami akan menghentikan latihan fisik hari ini di sini. Saat Zhou Yi berdiri di belakang platform pengajaran, wajahnya yang sudah tua tetap acuh tak acuh. Namun, selama kelasnya masih berlangsung, praktis setiap siswa akan duduk dengan sempurna, tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh apapun. Sampai hari ini, 3 bulan telah berlalu sejak kamu mulai sekolah. Anda semua akan menghadapi penilaian pertama Anda sejak memasuki Shrek Academy. Jika Anda lulus ujian ini, Anda akan secara resmi menjadi siswa tahun pertama, dan akan benar-benar menjadi siswa Akademi Shrek. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan dapat terus berkultivasi di dalam akademi sampai ujian kelulusan tahun pertama Anda. Penilaian akan dimulai besok, jadi saya pertama-tama ingin membahas poin utama penilaian. Sangat jarang suara Zhou Yi selembut itu. Ketika dia menyapu pandangannya pada 67 siswa di bawahnya, dia sebenarnya sangat senang dengan mereka. Mungkin kualitas kumpulan siswa ini mungkin tidak lebih kuat dari jumlah siswa sebelumnya, tetapi setelah 3 bulan mengajar, kemauan mereka benar-benar melampaui kelompok tahun sebelumnya yang diajarkan Zhou Yi. Bagi Zhou Yi, ini pasti kejutan yang tak terduga. Sebagai pemantau kelas, Huo Yuhao telah memainkan peran sebagai panutan yang sangat penting. Huo Yuhao, hadir. Huo Yuhao langsung berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah 3 bulan, rasa hormat Huo Yuhao untuk Zhou Yi benar-benar datang dari hatinya, dan itu bukan karena kekuatannya. Meskipun Zhou Yi sering datang dengan beberapa cara aneh untuk mengajar, dan bahkan telah menyiksa mereka sampai mereka ingin mati, harus dikatakan bahwa kemampuan mengajarnya luar biasa kuat. Selain itu, hal-hal aneh yang dia lakukan ini memiliki efek yang jauh lebih besar pada mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Karena itu, tidak hanya para siswa kelas 1 memiliki perubahan besar dalam keadaan psikologis mereka, tetapi mereka yang ditinggalkan setelah 3 bulan terakhir memiliki aura sekuat batu besar di sekitar mereka. Huo Yuhao mengamati siswa dari kelas lain, tapi dia tidak bisa merasakan temperamen yang sama dari mereka. Seperti yang dikatakan Bei Bei, meskipun Zhou Yi adalah seorang guru yang sangat ketat, seseorang pasti akan menjadi siswa yang berprestasi, atau bahkan seorang ahli sejati di masa depan, selama orang itu dapat bertahan melalui kelasnya. Zhou Yi memberi isyarat ke arah Huo Yuhao, menyebabkan dia buru-buru berjalan menuju platform pengajaran dan mengambil setumpuk kertas darinya. Dia tidak perlu Zhou Yi untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan, karena dia dengan cepat membagikannya kepada setiap siswa di kelas. Zhou Yi berkata, setelah penilaian siswa baru berakhir, kelas Anda akan sesuai dengan kemampuan Anda.
Tuliskan arah yang Anda inginkan untuk kultivasi masa depan Anda, dan kembalikan kepada saya nanti. Arahan yang dia maksud diatur seperti penyerangan, pertahanan, kontrol, dan auksiliari. Ini adalah 4 jenis guru jiwa. Selama 3 bulan pertama mengajar, semua orang akan bersama di kelas yang sama. Namun, begitu kelas mahasiswa baru benar telah dimulai, semua orang harus dipisahkan. Setelah semua, perbedaan jalur kultivasi antara guru jiwa dari berbagai kategori sangat besar. Setelah Huo Yuhao kembali ke tempat duduknya, dia adalah orang pertama yang menuliskan arah mana yang akan dia ikuti. Dia secara alami menuliskan kata-kata sistem kontrol jiwa guru, sebelum menandatangani bagian bawah halaman dengan namanya sendiri. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa Wang Dong, yang duduk di sebelahnya, telah melirik isi halamannya sebelum menuliskan miliknya. Zhou Yi berkata, kalian semua siswa yang telah saya ajar. Meskipun kamu akan dibagi ke dalam kelas yang berbeda setelah penilaian ini, aku harap kamu bocah tidak akan melupakan hal-hal yang aku ajarkan padamu. Kembalikan kertasmu padaku setelah kelas. Nah, sekarang saya akan membahas poin utama dari penilaian mahasiswa baru. Saat dia berbicara, Zhou Yi berbalik dan berjalan kembali ke papan tulis. Dia kemudian menggambar beberapa baris, dan mulai menulis kata pertempuran di tengah papan tulis. Pertarungan. Itu benar, Anda harus bertarung dalam penilaian mahasiswa baru. Selain itu, ini adalah pertempuran yang harus diikuti semua orang. Saya tahu, alat yang menguasai jiwa di antara Anda semua, dan terutama yang bantu dan sistem makanan, akan menemukan ini sangat aneh. Kenapa kamu harus ikut serta dalam pertarungan juga? Yah, kamu tidak salah dengar. Kalian semua harus muncul di medan perang juga, sama seperti penguasa jiwa pertempuran. Meskipun Slack Academy mendidik semua jenis master jiwa berbakat, kemampuan Anda di medan perang masih merupakan hal yang paling penting. Saya katakan semua ini sekali sebelumnya, pada hari sekolah itu dimulai. Sejak kemunculan alat-alat jiwa, garis pemisah tipe-tipe penguasa jiwa mulai kabur. Bahkan jika Anda seorang master jiwa alat bantu atau sistem makanan, Anda masih bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat dengan mengandalkan alat jiwa. Namun, dari mana naluri tempurmu akan datang? Jangan katakan padaku bahwa seorang master jiwa hanya bisa diberikan alat jiwa, dan kemudian akan secara ajaib dapat bertahan hidup dengan berdiri sendiri secara cerdik berdiri di medan perang. Tentu saja tidak, naluri tempurmu telah diasah dari pertempuran nyata. Karena itu, kalian semua harus menjalani penilaian pertempuran ini. Tentu saja, Akademi secara alami tidak akan membiarkan master alat bantu sistem jiwa untuk bertarung dengan master sistem pertarungan jiwa, itu terlalu tidak adil bagimu. Dengan demikian, penilaian mahasiswa baru akan dilakukan dengan menggunakan bentuk pertempuran tim. Namun, tidak akan ada terlalu banyak orang dalam satu tim. Pada akhirnya, Akademi telah memutuskan bahwa tahun ini, akan ada 3 orang per tim. Ini adalah angka yang agak tinggi bagi orang-orang di usia Anda untuk mencoba bersinergi dengan baik. Saat Anda membuat grup, Anda hanya dapat memiliki 1 Master Soul sistem serangan paling banyak, sedangkan 2 anggota tim Anda yang lain dapat dipilih sesuai keinginan. Kami pertama-tama akan menempatkan siswa yang berada di kamar asrama yang sama menjadi 1 tim, dan membiarkan Anda membuat sisa tim Anda seperti yang Anda inginkan. Adapun orang-orang yang tidak dapat bergabung dengan tim, kami akan menarik banyak untuk memutuskan tim Anda. Jika Anda menunggu sebentar, penilaian mahasiswa baru akan dilakukan dengan setiap siswa dari seluruh tahun berpartisipasi, karena jumlah siswa yang telah bergabung dengan Akademi Shrek tahun ini cukup besar. Kali ini, akan ada total hampir 300 tim siswa yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru, tetapi hanya setengah dari mereka akan dapat tetap di akademi, yang juga berarti bahwa hanya 150 tim teratas yang akan lulus. Peringkat ini akan didasarkan pada berapa banyak poin yang Anda kumpulkan dalam pertempuran Anda. Pertandingan Anda akan diatur melalui undian,
dengan setiap tim harus bertarung dalam setidaknya 10 pertandingan. Akhirnya, peringkat akan dibuat berdasarkan dari jumlah pertandingan yang Anda menangkan. Dari mereka, 64 teratas akan memiliki babak sistem gugur, dengan 4 tim teratas di masing-masing mendapatkan hadiah yang berbeda. Hadiah untuk sang juara akan sangat berharga. Setiap siswa di ruangan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi mereka, penilaian mahasiswa baru adalah kunci yang memutuskan apakah mereka bisa tinggal di akademi atau tidak. Jika mereka tersingkir, mereka hanya bisa kembali dan memilih perguruan tinggi peringkat pertama. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ahli puncak di benua Douluo. Mereka sudah bekerja keras selama 3 bulan, tidak ada yang ingin dihilangkan pada titik ini dalam studi mereka. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, kelas kami saat ini memiliki 67 orang, sehingga kami dapat membuat 22 tim, dengan 1 orang tersisa. Saya akan membagi kalian semua sesuai dengan jiwa bela diri Anda, dan setelah melakukan beberapa analisis yang cermat, saya akan membantu Anda membuat tim Anda. Jika ada yang tidak puas, Anda dapat mengubah rekan setim Anda setelah kembali ke asrama Anda. Namun, jika tidak ada yang tidak setuju ketika kita mendaftar besok pagi, maka Anda harus benar-benar mengikuti pengaturan saya. Jika ya, saya pikir Anda semua cukup jelas tentang apa yang akan terjadi. Song Qinghan, kata Zhou Yi dengan suara rendah. Hadir. Seorang siswa yang agak kecil dengan cepat berdiri. Dia tidak pernah terlalu mencolok di dalam kelas, jadi dia jelas tidak berpikir bahwa Zhou Yi akan memanggilnya terlebih dahulu. Zhou Yi berkata, setiap guru yang bertanggung jawab atas kelas mahasiswa baru dapat mengusulkan agar seorang siswa langsung lulus penilaian. Orang yang saya pilih adalah Anda. Setelah mengamati Anda sebentar, saya percaya bahwa Anda yang paling cocok untuk bergabung dengan Seoul Engineering Institution dan terus berkultivasi. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Saat ini, Anda memiliki 2 pilihan. Anda bisa bergabung dengan Seoul Engineering Institution, atau Anda dapat mengemas tas Anda. Sombong, dia benar-benar terlalu sombong. Setiap siswa di kelas secara bersamaan memandang Song Qinghan. Aku bersedia pergi ke Seoul Engineering Institution. Terima kasih, Guru Zhou. Song Qinghan sama sekali tidak menentang kesombongan Zhou Yi, dengan penuh semangat melompat-lompat. Alasan dia datang ke Akademi Shrek adalah untuk memasuki institusi rekayasa jiwa. Zhou Yi memberi isyarat agar dia duduk kembali. Selanjutnya, kami akan membelahmu menjadi beberapa tim. Tim pertama adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Huo Yuhao dan Wang Dong praktis berdiri pada saat yang sama. Mereka awalnya bersedia membentuk tim, tetapi ketika mereka mendengar Zhou Yi secara pribadi mengelompokkan mereka saling memandang dan bisa melihat kebahagiaan tercermin di mata masing-masing. Orang lain yang berdiri bersama mereka adalah seorang siswa perempuan yang duduk di barisan depan. Dia tidak tinggi. Sebenarnya dia cukup kecil, seperti Song Qinghan. Dia juga tidak terlalu menonjol di kelas. Berbagai kemampuannya tampaknya peringkat di tengah-tengah kelas. Gadis kecil itu tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki tampilan yang halus dan cantik, dan setidaknya bisa dihargai. Wajahnya sedikit malu ketika dia berbalik. Namun, tatapannya langsung melewati Huo Yuhao dan mendarat di wajah Wang Dong yang semakin tampan. Wajahnya memerah, sebelum dia berbalik dan menunduk. Untuk tim kedua, kita akan memiliki Zi Hao, Ma Qingxuang, dan Leng Leng. Untuk tim ketiga, Zhou Yi terlihat dan terdengar sangat sombong, tetapi setelah dia selesai mengumumkan pembagian tim, setiap siswa di kelas tampaknya telah terbebas dari beban berat. Saat Huo Yuhao dengan tenang mengamati kelas, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kekaguman ke dalam. Bahkan jika Guru Zhou biasanya memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan sangat ketat, pada kenyataannya, dia benar-benar memahami setiap siswa. Kelompok-kelompok ini jelas telah dipikirkan sepenuhnya olehnya.